Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Alhamdulillah. Selamat siang. Kelas 11 Grafika 1 dan Grafika 2. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan hari ini dan kita bisa belajar bareng-bareng lagi di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemarin kita udah perkenalan, terus udah mengenalkan materi-materi untuk ke depan. Nah, untuk materi-materi ke depan itu yang pertama ada pengertian kewirausahaan, lalu karakter kewirausahaan, fungsi dan peran usaha dalam perekonomian, perilaku kerja kelas PM. Ini adalah materi-materi awal yang kenapa kalian harus punya jiwa wirausaha atau wirausahaan itu sendiri. Wirausaha itu adalah orangnya, kalau misalkan kewirausahaan itu adalah bidangnya, kalau misalkan kewirausaha itu namanya materinya. Jadi kita bakal langsung aja bahas kenapa kita harus punya jiwa apa itu kewirausahaan dulu. Yang pertama, apa itu kewirausahaan? Yaitu sebuah proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi, tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Jadi, untuk kewirausahaan atau wirausaha itu sendiri, kita itu tidak serta-merta harus punya sesuatu yang baru atau ide yang baru, tapi kita juga bisa berinovasi dari apa yang sudah ada, kita rubah menjadi apa yang baru gitu. Jadi, banyak sekali yang bilang kalau misalkan wirausaha itu harus menciptakan sesuatu yang baru. Tapi ingat ya, wirausaha itu berinovasi, bukan menjiplak. Kalau menjiplak kita itu, misalkan kalau kalian kan di grafika itu sudah membuat undangan mungkin ya. Kalau misalkan membuat undangan, itu kan pasti ada yang namanya itu ukuran, terus desainnya, terus warnanya. Terus kalau misalkan kalian kreatif, inovatif, kreatif di sini atau menciptakan sesuatu yang baru, kalian merubah ukurannya, kalian ubah desainnya, kalian ubah warnanya, itu berarti kalian disebut dengan menciptakan sesuatu yang baru. Tidak ada penjiplakan di sana. Terus kalau misalkan kalian membuat membuat undangan, tapi kalian ukurannya sama, misalkan terus warnanya sama, tapi kalian berbeda desainnya, berarti kalian berinovasi untuk menciptakan nilai lebih di dalam produk yang kalian jual gitu. Terus kewirausahaan adalah sebuah proses untuk mengembangkan, mengidentifikasi, mewujudkan visi serta misi dalam kehidupan. Kenapa mewujudkan visi serta misi? Karena misi kita pasti pengen maju, pengen punya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh semua orang gitu misalkan. Terus makanya itu disebutkan kalau misalkan kewirausahaan adalah bisa menjadi jalan untuk mewujudkan visi dan misi di kehidupan kita gitu. Terus ada yang selanjutnya, itu adalah karakter kewirausahaan. Yang pertama ada mempunyai sifat jujur. Kenapa dia punya sifat jujur? Karena kalau misalkan dia nggak jujur, dia nggak bakalan punya kepercayaan dari pelanggan atau dari rekan bisnisnya atau misalkan dari pemegang sahamnya. Karena kalau misalkan kalian tahu, wirausaha itu punya ada tiga golongan. Yang pertama ada yang seorang, terus ada yang perseorangan, perseorangan, terus perfirmaan. Jadi ada yang namanya itu orang dengan orang, itu ada orangnya sendiri, itu yang disebut mandiri. Terus ada yang orang dengan orang, terus misalkan ada juga yang orang dengan perusahaan atau perusahaan dan perusahaan. Terus selalu disiplin. Kenapa sih kalau misalkan wirausaha itu harus disiplin? Karena kalau misalkan kita nggak disiplin, kita nanti bakalan ada yang namanya itu ketidakpercayaan dalam hati konsumen. Misalnya nih, kalau misalkan kalian membuat suatu undangan, punya pesanan suatu undangan, terus kalian menjanjikan dalam satu pesanan tersebut akan jadi 2 hari misalnya atau 3 hari, tapi kalian tidak sesuai dengan temponya, tapi kalian mengerjakan undangan itu lebih dari waktu yang ditentukan, berarti kalian tidak memiliki disiplin terhadap diri kalian sendiri dan disiplin tentang waktu yang harusnya kalian tepati gitu. Terus ada yang namanya itu mempunyai komitmen yang tinggi. Jadi setiap wirausaha itu punya komitmen yang tinggi. Komitmennya itu adalah
aku harus bisa, apa sih nggak ada yang nggak bisa. Misalnya nih, ternyata kita membuat undangan, terus percetakannya ternyata penuh. Kalau misalkan kita nggak punya komitmen yang tinggi, pasti kita bilang, udahlah Bu, nanti aja ya 4 hari, soalnya percetakannya penuh. Kalau misalkan wirausaha, jiwa wirausaha kalian ada, itu nggak bakalan ada yang namanya itu takut untuk gagal, takut untuk yang namanya itu dia takut nggak memenuhi syarat atau memenuhi janjinya, itu nggak ada. Terus ada yang kreatif dan inovatif. Jadi setiap kalau misalkan jiwa wirausaha itu pasti selalu kreatif. Gak bakalan mengandalkan satu bidang atau satu program gitu. Terus mandiri dan realistis. Dia itu bakalan realistis, mandiri pasti ya, karena dia punya modal sendiri, punya skill yang dia asah sendiri sebelum dia memulai wirausaha. Kalau misalkan realistis itu jadi kita itu gak bakalan yang namanya itu, kalau misalkan kita punya karakter kewirausahaan, kita bakalan selalu bilang bahwa diri kita itu bakalan maju, gak bakalan ada yang namanya itu kegagalan ataupun semacam hal gitu. Terus mempunyai keterampilan personal, itu yang bisa dinamakan dengan skill yang kata saya tadi bilang sesuai dengan mandiri. Terus ada yang selanjutnya itu adalah fungsi dan peran wirausaha dalam perekonomian. Jadi ada yang namanya itu makro dan mikro. Makro di sini berarti besar ya, punya jangkauan yang luas. Nah, kalau misalkan makro sendiri itu misalkan usaha kalian namanya itu sudah besar. Misalkan kalian menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa memutarkan roda global perekonomian di Indonesia atau di global gitu, atau misalkan di kampung kalian juga itu disebut dengan makro. Misalkan Bu, saya cuma ngerekrut pelanggan cuma 1, itu bisa juga disebutkan makro karena kalian sudah menyerap tenaga kerja yang seharusnya itu jadi beban negara gitu. Terus ada yang namanya itu mikro. Kalau mikro di sini itu kalian itu punya skill. Terus kalian punya sesuatu yang baru. Misalkan kalau mikro itu kayak kita sebutin kalau di masa pandemi ini pembayaran online seperti Dana. Kalau misalkan kalian tahu, itu adalah salah satu aplikasi untuk yang menjalankannya 1 orang, tapi dia punya essence atau keuntungan itu banyak untuk dirinya. Kalau misalkan mikro nih, kalau misalkan kalian bilang mikro, itu teknologi, berurusannya dengan teknologi atau penciptaan sesuatu yang baru yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, tapi tidak menyerap tenaga kerja yang relevan gitu. Jadi cuma sedikit lah, paling cuma tidak banyak lah. Soalnya paling dia itu gini, namanya itu bukan menyerap tenaga kerja tapi bekerja sama. Kalau mikro, misalkan kalian yang punya aplikasi, terus Google Play, misalkan Dana itu punya aplikasi, terus Dana itu mau memasarkan di mana nih, harus kerjasama dengan Google Play Store. Terus kalau misalkan di Google Play Store berarti harus ada internet dong, kita kerjasama dengan IT-nya gitu. Jadi nggak ada yang namanya itu kalau mikro itu penyaringan pengangguran gitu. Jadi tidak tapi memutar perekonomian di global juga gitu. Terus ada yang namanya itu perilaku kerja prestatif. Kenapa kalau misalkan kewirausahaan itu harus punya perilaku kerja yang prestatif? Kenapa? Karena kalau misalkan wirausaha memiliki sikap yang selalu berambisi ingin maju di dalam berbagai macam bidang. Itu adalah Itu adalah dasar atau modal dasar yang harus orang-orang yang mau berwirausaha terapkan di dalam berbagai macam usaha yang dia miliki gitu. Jadi itu yang paling penting untuk perilaku pekerja prestatif. Itu adalah hal yang penting yang harus ada di dalam diri wirausaha. Terus ada 10 yang termasuk dengan perilaku kerja prestatif, kerajinan serta kerja keras. Karena biasanya kalau misalkan kita nggak rajin, kita nggak kerja keras, kita nggak bakalan punya keuntungan gitu. Kalau misalkan terus ada pengabdian itu kayak kita nunggu.
Kalau misalkan pengabdian untuk seorang untuk seorang berwirausaha di bidang percetakan itu mungkin nunggu dari awal produksi sampai selesai gitu. Karena kita cuma jual jasa, jadi kita bakalan nunggu untuk jasa kita itu dikeluarkan sebagai bentuk barang gitu. Terus ada keutuhan watak, terus ada rasa tanggung jawab, kehati-hatian dalam bekerja. Jadi kita bakalan hati-hati. Kenapa kita harus hati-hati? Jadi kalau misalnya nih kalian membuat pasaran 100 piece 100 lembar undangan. Tetapi kalian tidak periksa dulu di dalam 100 undangan itu ada yang gagal atau tidak. Itu berarti kalian tidak hati-hati di dalam bekerja dan kalian tidak memiliki perilaku kerja prestatif gitu. Jadi kalian harus punya kehati-hatian dalam bekerja, terus keserbabisaan. Misalkan kalian punya skillnya, kalian bisa mengoperasikan mesin-mesinnya sampai dia jadi itu bisa, misalkan itu namanya keserbabisaan. Tapi untuk yang paling penting itu adalah sampai 5 itu harus banget ada di dalam kewirausahaan, jiwa wirausaha kalian gitu. Terus ada daya pembaharuan, terus semangat kerjasama. Itu yang saya bilang tadi ada tiga golongan itu. Terus ada hasrat untuk belajar serta juga kemahiran. Lalu ada menerapkan perilaku kerja preventif. Jadi semuanya itu harus dilakukan dalam perilaku kerja preventif agar kita juga bisa maju gitu, tidak mengalami kerugian. Nah, udah segitu aja mungkin dalam presentasi pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M-nya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu jangan lupa ya. Oke, selamat bertemu lagi minggu depan.